Selamat sore. Kita bisa mulai ya pertemuan 4 ini. Jadi Malam, Bu. terima kasih kehadirannya untuk di pertemuan 4. Mungkin kita tunggu 3 menit lagi kali ya. Oke, mungkin saya mulai aja. Screen saya terlihat ya. Terlihat, Bu. Sebentar, saya ulang. Oke, jadi di pertemuan kita yang keempat ini, kita akan membahas tentang form. Jadi konsep form dalam pemrograman visual, kemudian layouting pada PyQt, dan terakhir adalah sinyal dan slot sebagai inti event driven pada PyQt. Jadi yang pertama terkait dengan form. Jadi form ini kita akan banyak pakai untuk menerima input dari user. Kemudian nanti hasil inputnya itu bisa kita proses ke aplikasi kita. Jadi form ini banyak digunakan ya untuk interface yang diberikan kepada usernya, end user, untuk mengumpulkan data-data yang kita butuhkan. Kemudian nanti kita bisa masukkan ke dalam aplikasi atau sistem kita yang kita buat menggunakan bahasa pemrograman seperti Python atau PHP dan lain-lain. Kemudian kita juga bisa simpan datanya di dalam database seperti contohnya SQL, MySQL, Oracle, dan lain-lain. Kalau kita membuat form, itu biasanya kita akan meletakkan banyak kontrol di dalamnya. Jadi kontrol yang dimaksud kontrol-kontrol itu adalah objek-objek yang ada dalam form seperti tombol, checkbox, label, dan lain-lain. Di sini apa saja keuntungan menggunakan form dan kegunaannya form sendiri. Jadi yang pertama kita bisa membuat antarmuka yang lebih dinamis, jadi bisa membuat aplikasi kita lebih dinamis, di mana kita membutuhkan input data, dan input data yang paling umum, paling dasar itu biasanya menggunakan bentuknya form. Contohnya form login yang berisi, kita bisa isi nama pengguna dan password atau sandi. Bisa juga berupa form registrasi atau form pendaftaran, yang dalamnya bisa berisi informasi nama, tanggal lahir, alamat, dan lain-lain. Jadi itu bisa memudahkan input, kemudian kita bisa juga menampilkan output setelah kita dalam form. Misalnya kita bisa tulis bahwa input selesai atau registrasi berhasil, dan lain-lain. Itu kita bisa tulis sekalian di outputnya. Kemudian juga sebagai visual. Jadi kalau misalkan kita merancang aplikasi, itu pasti kita kan pakai bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman itu juga biasa ada dua macam. Jadi ada bahasa pemrograman yang high level language, ada yang bahasa pemrograman namanya low level language. Penggolongannya itu berdasarkan dari kemudahan untuk mempelajari, menggunakan, dan kecepatan eksekusi. Makin tinggi level pemrograman itu, bahasa pemrogramannya, maka makin mudah dipelajari. Sebaliknya kalau makin rendah, itu dia makin sulit, tetapi biasanya eksekusinya lebih cepat. Jadi contohnya dengan Python itu kita bisa boleh dibilang termasuk di bahasa pemrograman tingkat rendah atau low level language, karena kita membuat aplikasi menggunakan sintaks yang kita ketik. Sementara kalau yang high level language biasanya bisa berbentuk drag and drop, jadi kita bisa masukin drag and drop dan kita bisa masukkan modul-modul yang sudah tersedia seperti itu. Jadi di Python ini kita bisa menggunakan PyQt. PyQt itu salah satu modul Python, plugin Python yang bisa kita pakai untuk
memberikan visualisasi atau drag and drop model kepada Python. Jadi kalau kita bandingkan sama kita coding secara sintaks gitu, biasanya itu kecepatan eksekusinya akan lebih tinggi. Kenapa? Karena kalau yang modelnya sudah ada modul-modul begitu, sebenarnya banyak variabel dan fungsi yang sebenarnya bisa kita hilangkan. Tapi karena dia default, kan kita cuma pakai aja ya. Jadi biasanya untuk melakukan modifikasi atau edit itu akan sedikit rumit. Jadi di mana kalau kita menggunakan PyQt nanti akan seperti itu. Cuma pertanyaannya apakah bisa nggak pakai PyQt buat bikin user interface? Tentu saja bisa, cuma lebih rumit. Terus kalau misalkan saya ingin mengfokuskan atau memprioritaskan kecepatan eksekusi seperti apa gitu. Kita bisa juga membuat tampilan user interface yang mungkin sederhana, itu bisa mempercepat kecepatan eksekusi seperti itu. Tapi biasanya sederhana dan tidak eye-catching ya. Jadi di sini biasanya kalau kita buat aplikasi itu kan juga salah satu hal yang penting adalah desainnya seperti itu. Yang mana sekarang juga udah ada ya untuk developer yang memang dia spesialisasinya di grafik seperti itu. Jadi balik lagi ke sini, contoh kontrol dalam form adalah seperti checkbox. Checkbox itu kita bisa pilih box yang kita centang seperti itu ya. Radio button itu seperti kita bisa pilihan juga, tapi dia bulat-bulat seperti itu. Nanti mungkin ada contohnya belakang dan lain-lain. Jadi di Python kita nanti di mata kuliah ini kita akan menggunakan PyQt. Jadi PyQt itu adalah salah satu toolkit platform yang diimplementasikan sebagai plugin di Python. PyQt ini free, open source, bisa kita install pakai pip, dan mendukung banyak sistem operasi ya, seperti Windows, Linux, Mac, seperti itu. Jadi kalau rekan-rekan di sini semuanya menggunakan Windows, Mac, atau Linux itu disupport dengan PyQt. Kemudian nanti kita akan gunakan yang namanya PyQt Designer atau Qt Designer atau Designer. Nanti kalau sudah di pip install biasanya namanya bisa berbeda di folder kita. Di Qt Designer nanti kita akan bisa melihat user interface dengan lebih mudah karena kita bisa drag and drop. Seperti itu. Dan modul-modul di PyQt itu isinya modul-modul Python. Jadi yang paling utama ada dua, Qt Core sama Qt GUI. Qt Core itu isinya adalah kelas-kelas yang utama, termasuk abstraksi yang digunakan oleh PyQt untuk memetakan objek-objek di dalam PyQt nanti. Yang kedua adalah Qt GUI. Jadi Qt GUI ini adalah untuk kelas-kelas yang berdasarkan pada model view controller. Jadi di sini kita bisa memfokuskan desain kita di Qt Designer, sementara nanti untuk fungsi-fungsi yang spesifik atau fungsi-fungsi dari aplikasi kita bisa masukkan di luar dari codingan PyQt, atau kita bisa bikin .py sendiri untuk controllernya seperti itu. Dan aplikasi apa yang sudah menggunakan PyQt dan kita sudah kenal, contohnya seperti Dropbox. Jadi Dropbox ini untuk hosting file ya, untuk sharing file, sharing folder seperti itu. Kemudian Calibri ini adalah untuk manajemen ebook. Jadi bisa dicari lagi contoh-contoh lain di internet yang sudah menggunakan PyQt. Kemudian di PyQt itu ada istilah widget. Jadi widget ini adalah objek-objek yang kita bisa pakai untuk kelas-kelas atau objek-objek yang dalamnya sudah ada kelas-kelas Python yang bisa kita langsung pakai seperti itu. Kemudian layout manager ini nantinya ada untuk memudahkan kita dalam mendesain. Kemudian ada dialog dan my window sebagai form. Ada application, event loop, dan sinyal dan source. Yang pertama adalah widget. Widget itu jadi kelas-kelas dasar untuk semua objek di antarmuka atau interface yang akan kita berikan kepada end user kita. Widget-widget ini kita bisa masukin ke main window atau di dialog form nanti untuk membangun user interface.
Jadi widget ini akan bisa mengambil klik dari mouse, pakai button misalnya ya, atau bisa mendeteksi juga tombol tekanan dari tombol keyboard gitu, atau aktivitas lainnya yang bisa ditangkap dari end user. Setelah widget ini nanti menangkap sebuah event, bisa mengirimkan sinyal untuk memberitahu perubahan status. Jadi nanti akan banyak properties atau properties lah ya yang bisa kita pakai dari masing-masing widget yang bisa kita gunakan untuk codingan kita. Jadi yang biasanya banyak dipakai seperti ini, button, tombol ya, yang mana kalau kita klik, kita bisa memberikan komen, action apa tertentu yang sesuai dengan yang kita butuhkan. Kemudian label itu untuk menuliskan atau menjelaskan apa yang kita perlu lakukan oleh user atau apa isi dari button kita seperti itu. Kemudian ada line edit, jadi line edit nanti nggak saya masukin si gambarnya, line edit itu bisa buat input, jadi kita bisa masukin input ke dalam line edit. Ada combo box itu seperti list ya, di opsi-opsi yang bisa dipilih oleh oleh end user kita. Terakhir ada radio button. Radio button ini ketika kita mau user kita milih dari banyak opsi. Kalau kita bandingin sama combo box mungkin kita bisa pilih salah satu aja, tapi kalau radio button kita bisa untuk beberapa opsi ya, seperti itu. Kemudian ada namanya layout manager. Jadi kalau di layout manager itu, misalkan kita mau bikin user interface yang lebih bagus, di mana kita mengatur widget-widget kita itu untuk user interface yang rapi, daripada kita pakai resize untuk mengatur ukuran, atau kita mesti gerakin posisinya, XY-nya gitu, kita bisa pakai layout manager. Jadi di PyQt ada 4 layout manager, ada horizontal layout, vertical layout, grid, sama form. Jadi nanti kita akan coba menggunakan layout ini. Yang paling biasa digunakan adalah horizontal dan vertikal, bisa di mix sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ada namanya dialog dan main windows. Jadi kalau di main windows ini, seperti namanya, dia adalah window utama dari aplikasi kita. Jadi kita bisa start dari main window. Sementara kalau yang style dialog itu lebih ke, misalkan kita mau memunculkan form tertentu setelah dari main window ya. Misalkan contohnya setelah kita mengisi form registrasi ada OK. Nah, di situ setelah kita klik OK, kita bisa memunculkan dialog window. Jika ada yang masih kosong, tolong diisi seperti itu. Atau Anda sudah berhasil registrasi, itu kita bisa munculin dialog window-nya. Atau misalkan kita mau klik tombol exit gitu, dia bisa kasih dialog window, apakah Anda yakin mau keluar, seperti itu. Kita bisa buat di dialog window. Jadi dialog window itu adalah seperti window yang muncul dari aksi yang kita lakukan di main window. Tapi kalau kita membuat form utama dari aplikasi kita biasanya menggunakan main window, seperti itu. Kemudian ada event dan sinyal, event loop, sinyal dan slot. Jadi kalau di PyQt itu kita menggunakan pendekatan event driven atau berbasis event. Basis event ya. Di sini artinya adalah fungsi dan metode yang kita nanti akan bikin itu dieksekusi sesuai dengan respon dari aksi yang dilakukan oleh user. Seperti misalnya contoh kita mengklik tombol, atau kita memilih item dari combo box, atau kita enter text, seperti itu. Nah, hal-hal tersebut, aksi-aksi dari user tersebut kita sebut itu sebagai suatu event atau peristiwa. Event ini bisa di-handle sama namanya event loop atau main loop. Jadi event loop itu adalah infinity loop, di mana akan selalu diproses sampai aplikasinya di-terminate. Atau kita bisa juga bikin dia dalam bentuk sinyal dan slot.
Jadi di sinyal dan slot itu ketika ada widget atau tadi ya objek-objek yang kita pakai sebagai penangkap event, di situ ketika fungsi tertentu aksi tertentu dilakukan atau event tertentu dilakukan, dia akan mengirimkan sinyal. Yang mana sinyal itu aksinya apa itu kita bisa definisikan di slot seperti itu. Nanti kita akan contohkan ya di PyQt. Oke, berikutnya untuk praktikum kita akan coba membuat modul-modul kelas dalam widget. Kemudian kita bisa buat GUI dari main window. Kemudian kita coba buat fungsi untuk connect sinyal dan slot. Oke, mungkin sebelumnya kita akan balik lagi ke materi kita di pertemuan pertama untuk menginstalasi PyQt atau Qt Designer. Jadi jadi kalian bisa pakai pip install PyQt ya. Jadi kalau sudah berhasil, dia akan muncul instalasi sukses seperti ini. Jadi PyQt 5 ada PyQt 5 Tools. Instalasi sukses seperti ini. Kemudian kalau nanti sudah berhasil kalian install, di folder kalian menginstal Python akan ada namanya folder script. Di sini ada yang namanya designer.exe. Jadi ini Qt Designer atau designer.exe ya. Kalian bisa langsung buka. Nanti kalian akan diminta untuk memilih main window. Saya akan create window baru. Kemudian nanti ya tampilan user interface-nya seperti ini. Jadi kalau sudah berhasil membuka PyQt atau Qt Designer-nya, kalian akan lihat tampilan seperti ini. Di sebelah kiri nanti akan ada widget-widgetnya yang bisa kita pakai. Itu namanya widget box. Sebelah kanan itu adalah properties yang bisa kita panggil nanti di codingan Python kita. Saya akan contohkan di sini tentang layout ya. Jadi layout tadi buat apa? Untuk membuat tampilan user interface di main window kita lebih rapi ya. Contohnya ketika saya mau bikin vertical layout ini, ketika saya mau bikin beberapa push button, maka dia akan secara otomatis bikin push buttonnya secara vertikal. Saya nggak perlu resize, saya nggak perlu gerak-gerakin supaya posisinya geometrinya pas gitu ya. Begitu pula dengan yang horizontal layout. Jadi sama, ketika saya memasukin widget saya juga dia akan secara otomatis dia merapikan. Seperti itu. Oke. Jadi tadi push button itu untuk tombol diklik ya, tombol diklik yang mana nanti kita bisa pakai untuk kita masukkan fungsi tertentu. Kemudian ada line edit ini bisa kita pakai untuk masukin input. Ada label mana label nih, label kita bisa pakai untuk memberitahukan ini adalah
fungsinya buat apa, misalkan ini tombol apa gitu, atau ini adalah nama aplikasi saya. Kita bisa rubah ya. Jadi di sini kalau kalian lihat di propertiesnya ada object name itu adalah label, atau nanti ini yang bisa object name itu adalah variabel objeknya, atau kalau kita mau manggil objek ini kita pakainya adalah object name. Kemudian di sini ada teks. Nah, teks ini yang bisa kita edit. Misalkan di sini adalah contoh. Kalian bisa sesuaikan ya. Kalau kalian nggak mau nyari-nyari, kita bisa filter teks, nanti dia akan muncul di situ. Kita kalau mau ganti ukuran, kita bisa search ya, font, misalnya kita mau ganti ukurannya, kita mau besarin, seperti ini, kita mau besarin, seperti itu ya. Bisa juga kita mau cari properties lain, alignment, ada ya alignment di sini, kalian bisa sesuaikan, kalian bisa bikin alignment-nya jadi di tengah, misalkan seperti itu. Ini semua propertiesnya bisa kita pakai lebih mudah karena dia berbentuk user interface, atau kita bentuknya tidak coding-codingan lah ya. Kemudian setelah kita selesai membuat desain, kita bisa save. Jadi di sini saya save. Misalkan saya save di D, untitled UI ya. Saya save aja di sini. Kalau kita lihat di folder saya, di D ini ada untitled UI. Nah, di sini ya. Ini gimana kalau saya mau rubah dia jadi bentuk py.python, karena UI ini kan cuma bisa dibuka pakai designer ya. Kita mau rubahnya jadi .py, jadi saya mesti buka command prompt. Saya mesti ketik nih, PYUIC 5 min X pertemuan 1 UI, PYUIC 5 min X, nama filenya apa, min O, kita mau ganti dalam bentuk PY, nama filenya apa. Jadi kalau saya coba contohkan di sini, saya buka command prompt dulu. Jadi di sini saya pindah dulu ke direktorinya ya, direktori saya menyimpan UI tadi. Tadi ketiknya adalah, bentar, saya taruh sini biar gampang. PYUIC 5 min X untitled ya, untitled.ui min O. Nah, kebanyakan. Oke. Nah, nanti di sini dia akan muncul .py-nya. Ya, mana kita bisa buka pakai IDE kita atau pakai Notepad pun bisa. Di sini saya contohkan pakai Notepad misalnya ya. Saya akan open Nah, di sini kalau kita lihat ya, dia adalah codingan Python yang sudah di-create oleh si PyQt. Jadi kita nggak perlu create sendiri gitu. Seperti itu. Di sini kalau kalian lihat juga ada ya kayak vertical layout yang tadi saya masukin, kemudian ada push button di dalamnya, ada label yang namanya contoh gitu ya, teksnya contoh nih. Kita bisa lihat di sini semuanya. Nih, teksnya contoh, kemudian alignment-nya di center dan lain-lain. Nah, ini kita nggak perlu buat sendiri karena dia udah dibuatin sama PyQt. Sorry, saya salah buka. Ini saya bukanya yang UI-nya ya. Sorry.
Saya buka yang P-nya ya. Codingannya Python. Kalau ini tadi XML ya. Title.py. Nah, ini lebih Python ya, sorry. Jadi Python di sini diimpor ya modul yang dibutuhkan, terus dia akan bikin kelas, main window, isinya apa aja. Itu semua seperti codingan Python yang kita udah pelajari ya, bikin fungsi def, mendefinisikan fungsi, seperti itu. Sekarang kalian coba yang ini ya. Kalian coba bikin PyQt designer masing-masing. Kemudian kalian coba buat form apa aja lah gitu. Isi sesuatu di dalamnya. Kalian rubah form tadi dari UI menjadi PY. Sekarang dicoba dulu, mungkin kita coba selama 30 menit ya. Kalau ada yang sudah berhasil bisa di-share di chat box. Dan silakan kalau ada pertanyaannya sampai sini. Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Kalau PQT ini kan bisa jalan di Mac, di Windows sama di Linux ya. Bisa, Itu ya, perlu bisa. ada konversi dulu atau bisa langsung di running gitu, Bu? Itu aja Nggak sih. perlu, Ya. nggak perlu Atau bisa langsung? dikonversi, bisa langsung. Oh, Jadi kalau kalian ya. punya .ui di Windows, terus besok-besok pakai Mac gitu, itu bisa juga dijalanin di Mac. Sama Oh, ya. persis. Yang penting kalian install desainernya, pip install gitu ya. Oh, Oke, ya. Siap, Bu. mudah-mudahan Terima kasih. menjawab ya. Ya, menjawab, Bu. Bu, maaf mau tanya. Belum. Ya, ya, kalau ya. udah pip install, udah selesai, desainernya di folder apa ya, Bu? Di folder script. Oh, siap. Ya. Jadi Sip, kalau sip. kalian lupa ya install Python-nya di mana, kalian bisa dari start menu itu kalian bisa klik kanan di Python. Nanti kan kalian bisa open file location ya. Kalau bentuknya shortcut, kalian buka dulu open file location shortcut-nya, habis itu klik kanan lagi, cari targetnya di mana. Nanti kalian bisa tahu install Python-nya di mana. Jadi beda-beda ya, kalian install bisa aja ada yang taruh di D, ada yang taruh di C gitu kan. Kalian bisa cari di installnya di mana. Nanti folder script itu ada di dalam folder Python. Siap, makasih, Bu. Ya. Bu, maaf Bu, bisa dikasih lihat nggak Bu yang tadi langkah-langkah install PyQt-nya? Saya tadi agak lupa Bu. Gimana? Langkah-langkah yang apa? Ya, yang install PyQt-nya Bu. Oh iya, bentar. Ada di atas ini ya. Bentar. Nih ya. Oke Bu, makasih Bu. Ini nggak usah dilihat ya. Ini direktorinya, direktori saya ini. Kalian masing-masing bisa install di direktori beda-beda. Kalau nggak salah waktu kita install Python dia ada default-nya. Di sini kayaknya default-nya. Bu, izin tanya untuk pilihan Ya. awalnya main window ya Bu ya? Iya, main window. Oke, iya Bu. Makasih Bu. Nah, nanti kita belajar yang lain di pertemuan lain ada dialog juga. Tapi untuk hari ini kita main window.
Udah berhasil ya. Tak ada yang kesulitan di sini ngerubah PUIC ini. Pas dicoba di Berubah. running, tapi nggak muncul ya Bu ya? Apa yang nggak muncul, apa yang dicoba di running? Setelah di compile itu udah jadi Python sih ininya. Tapi di running nggak muncul UI-nya. Oh, maksudnya nggak muncul kayak gini ya? Seperti ini. Oh, kalau script itunya muncul, maksudnya dicoba di running sebagai aplikasi gitu. Oh, oke. Harusnya sih keluar sih. Jadi coba saya running punya saya contoh ya. Kita kalau di double klik aja, nah, harusnya bermasalah. Nanti dia akan ngeluarin formnya seperti itu. Seperti ini ya, keluar ya. Atau kamu bisa coba pakai di sini Python untitled py gitu. Tiji juga akan ngeluarin hasil codingannya. Atau karena remote ya, saya nge-remote device sih, nggak langsung di laptop. Kalau nggak bisa ini sih, maksudnya saya nggak bisa jawab gara-gara itu atau bukan ya, tapi mungkin bisa dicoba nanti kalau nggak remote keluar apa enggak. Tapi kalau misalkan kamu udah coba udah keluar .p-nya itu udah benar sih harusnya. Dan kalau dilihat di IDE juga keluar kannya codingannya ya. Jadi harusnya sih udah sesuai sih. Keluar sih Mungkin Bu. perlu dicek. Kalau dicek, maksudnya kalau ada isu kan biasanya kita mesti cek ya. Penyebabnya mungkin bisa macam-macam ya. Mungkin sini saya lanjut dulu. Jadi hari ini kita akan coba buat kalkulator ya. Jadi di praktikum ini kita akan coba membuat kalkulator sederhana dan ini tugas kelompok. Jadi nggak usah khawatir. Kalau ada yang belum install, mungkin kelompoknya udah install. Oke, jadi kita langsung coba dulu aja kayak gimana. Jadi di sini saya akan open saya punya UI yang sudah saya buat. Saya taruh di ini sini. Jadi nggak kayak kalkulator yang di Windows ya. Jadi kalau di sini saya bikin ada 3 teks edit. Jadi line edit. Jadi kalian bisa lihat di sini ada line edit 1, kita lihat objek name-nya ya. Dan edit 2 dan edit 3. Di sini saya ada label. Di sini saya ada 2 tombol. Tombol push button 1 sama push button 2. Dan saya punya combo box. Nah, combo box ini isinya apa aja? Saya bisa double klik ya. Di sini kalian bisa lihat ada plus, minus, kali, yang membagi. Jadi kalau kalian mau tambahin juga bisa ya, tambahin yang baru misalkan seperti itu ya. Berikutnya di sini saya bikin pakai vertical layout juga supaya rapi dan horizontal layout. Jadi di sini kalian bisa lihat di sini bisa di combine ya. Horizontal vertical layout, di dalamnya ada horizontal layout. Kemudian di tombol yang pertama saya akan masukin sinyal dan slot. Jadi di sini kita bisa lihat sender. Sender ini adalah widget yang akan mengirimkan sinyal. Saya pakai di sini push button 1. Jadi kalau kalian mau nambahin sinyal slot editor baru, kita tinggal tambah di sini ya. Di sini kita bisa pilih objeknya apa. Saya mau pakai push button 1. Kemudian sinyalnya apa yang dikirimkan ketika dia di sini kalau saya besarin ya. Di sini ada banyak contoh sinyal ya. Bisa juga diklik, bisa ditekan misalnya ya. Jadi di sini saya pilih klik, ketika dia melakukan klik, maka receiver-nya siapa? Line edit akan dikosongkan seperti itu ya. Oke, ini udah ada. Jadi yang saya buang aja. Jadi di sini cara bacanya gimana? Ketika push button 1 diklik, maka dia akan mengosongkan isi dari line edit 1. Nah, dari line edit 1 ini teksnya akan dikosongkan seperti itu. Ini kalau kita lihat di UI-nya nanti. Jadi kalau kita lihat di UI, setelah kita PUIC ya.
Nah, di sini nanti dia akan muncul di sini nih. Di self retranslate UI main window. Jadi sinyal dan slotnya otomatis dibikin juga sama UI-nya seperti itu. Nah, kemudian sisanya saya akan masukin ke .py baru. Jadi di sini kita coba memisahkan antara user interface dengan codingan utama kita. Tujuannya apa? Jadi merubah yang di sini ya. Saya mau ganti tombolnya atau saya mau tambahkan gitu. Kita nggak perlu ngerubah dari aplikasi utama kita atau kita nggak perlu khawatir aplikasi utama kita ada fungsi yang nggak bisa jalan gitu misalkan. Jadi dengan kita memisahkan UI dan codingan utama itu bisa mendapatkan fleksibilitas seperti itu. Pertanyaannya bisa apa nggak dijadiin satu PY? Bisa aja. Tapi di sini saya akan contohkan ke kalian yang berbeda ya. Jadi saya bikin satu PY lagi, namanya CALC. Di sini gampang, isinya yang pertama saya akan impor yang dari UI, dari PY saya yang sebelumnya. Jadi ini mesti satu folder ya. Kalkulator.py kan udah ada tuh, saya udah bikin. Saya akan impor kalkulator.py ke coding saya, ke coding ini, coding calc.py. Kemudian saya akan bikin fungsi. Fungsi yang pertama adalah sinyal ketika push button 2 diklik. Jadi push button 2 tadi yang push button kita yang buat ngitung ya, yang ini ya, calculate ya. Nah, itu kalau dihitung, kita alt-tab dulu. Dia akan masuk ke fungsi self.calc. Nah, di sini saya bikin lagi fungsi calc-nya. Saya define calc, isinya apa? Pertama, yang dari line edit 1 dan 2, ini mungkin saya geser aja kali ya. Yang dari line edit 1 dan 2, jadi yang line edit 1 dan 2 ini saya masukin ke variabel baru. Jadi jangan lupa saya casting dulu jadi integer. Jadi kan kalau di Python kita nggak define variabel ya, tapi kita dari value variabel itu kita bisa ubah sesuai dengan kebutuhan kita, karena di sini kita mau bikin fungsi aritmatik, jadi kita harus ubah menjadi integer. Kalau dia string dia nggak bisa dikalkulasi, nggak bisa dikasih operasi, nanti malah error seperti itu. Jadi kita rubah dulu jadi integer. Saya masukin ke variabel A sama B. Kemudian isi dari combo box saya masukin ke variabel operator. Jadi di coding saya punya 3 variabel baru, A, B, sama operator ya. Kemudian di sini ada try except. Jadi try except itu fungsi yang bisa kita pakai di Python. Cukup banyak dipakai. Jadi di sini kita bisa coba tes codingan kita. Jika ada error, dia akan langsung masuk ke except seperti itu. Jadi dia akan mengurangi kalau misalkan ada kayak infinite looping atau ada error eksekusi seperti itu ya. Jadi di sini kita bisa bikin try titik 2, isinya apa yang mau kita coba codingannya, blok codingan kita. Saya mau pakai if. Jadi pakai kondisi di mana kalau operatornya plus, saya bikin variabel result isinya A tambah B. Kemudian kalau misalkan operatornya minus, A minus B. Nah, di sini result-nya saya masukin ke line edit 3 atau ke sini ya. Seperti itu. Kemudian kalau misalkan error ya saya masukin aja langsung ke error gitu. Jadi dia nggak harus error di coding saya seperti itu. Di situ ini saya copy dari main Windows. Jadi tadi di main Windows ada ya di paling bawah. Seperti ini. Jadi kalau kalian lihat hasil rubahan kalian dari .ui menjadi .py ada codingan seperti ini, itu di copy saja. Nah, dengan demikian saya bisa langsung coba jalankan. Jadi kalau saya coba jalankan pakai command prompt saya, ya. Saya pindah dulu ya ke lokasi penempatan coding saya di sini. Saya copy dulu, Ctrl C. Matiin aja. Saya pindah. Di sini saya jalankan Python saya. Aduh. Namanya calc.py ya. Nanti dia akan masukin di sini, saya bikin 1 tambah 1 misalnya, di sini saya pilihnya plus ya. Maka dia akan hitung menjadi 2.
Kalau saya pencet clear tadi sesuai dengan sinyal slot yang udah kita bikin, dia akan kosongin. Seperti itu ya. Jadi di sini kalian nanti ada combo box ini kan isinya ada plus, minus, sama kalian membagi ya. Jadi tugasnya adalah kalian buat seperti ini, kemudian kalian lengkapi codingannya. Seperti itu. Jadi saya akan share contohnya yang untuk hari ini di chat box. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, yang pertama saya share adalah kalkulator.ui, jadi itu yang bisa dibuka di designer. Kemudian yang kedua adalah kalkulator.py, itu setelah saya rubah dengan komen PYUIC 5 min X kalkulator.ui menjadi min O kalkulator.py ya. Yang terakhir adalah CLC.py, ini adalah isi dari fungsi-fungsi lain yang saya buat, seperti itu. Jadi sampai sini mungkin ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin kalian bisa berdiskusi dan mengerjakan tugas ini ya, nanti dikirimkan ke email saya. Kemudian untuk pertemuan hari ini bisa saya tutup. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya di minggu depan. Silahkan kalau misalkan kalian nanti mau bertanya via email atau ada pertanyaan lanjutan ya, atau masih ada yang kesulitan instalasi Python atau Qt Designer-nya, bisa kita coba cari workaround sama-sama jika dibutuhkan. Oke, mungkin terima kasih ya semuanya. Selamat malam dan selamat beristirahat ya. Dan jangan lupa tugasnya dikumpulkan sebelum pertemuan berikutnya. Siap. Selamat malam, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu, selamat malam Bu.